Sebelumnya Pak, Niki, saya bin Asiwa Utari dan teman saya Farida Diapamasiti. Kami mahasiswa Bangka Perawatan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, tujuan kami di sini untuk mewawancarai Bapak, mewawancarai dan amal usaha. Saat ini kalian Bapak saya. Bapak Sunyoto. Iya. Langsung saja ya Pak. Iya. Bagaimana sejarah berdirinya amal usaha Masjid Ihsan Romowijaya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita pasti bisa dipertemukan pada malam hari jam acara yaitu wawancara, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kena pertanyaan sejarah berdirinya Masjid Ihsan Muhammadiyah ini tidak lepas dari berdirinya Muhammadiyah di Romowijaya. Karena Masjid Ihsan ini merupakan masjid induk organisasi Muhammadiyah di Ranting Romowijaya. Sebelum di masing-masing lingkungan di RT itu berdiri masjid atau musola Muhammadiyah di Romowijaya. Perlu diketahui sekarang ini di Romowijaya berdiri ada 8 dan musola dan masjid milik Muhammadiyah Romowijaya. Nah, pada kesempatan ini Masjid Ihsan Romowijaya ini merupakan satu-satunya masjid cikal bakal berdirinya Muhammadiyah di Ranting Romowijaya. Secara singkat saya sampaikan bahwa berdirinya Masjid Ihsan di Romowijaya ini kurang lebih berdiri pada tahun 1948. Ini cerita dari para tokoh-tokoh tua yang sempat bercerita kemarin. Kemarin Ustaz itu sudah pernah bercerita begitu. Nah, pada tahun 1948 itu berdiri Masjid Ihsan Romowijaya, tapi dalam bentuk musola kecil ya, masih bentuk musola kecil. Nah, dengan perkembangan dan kebutuhan dari tahun ke tahun sehingga ada perubahan sampai akhirnya di tahun 2005 ini Masjid Ihsan ini direnovasi, diperlebar. Ini terjadi pada tahun 2005 dan selesai pada 2006. Januari 2006 itu sudah selesai dan diresmikan Masjid Ihsan itu. Nah, pada dulu Masjid Ihsan ini berbentuk musola atau berbentuk langgar. Ini tingkat 2, berlantai 2. Yang di lantai 2 itu menggunakan papan dari kayu. Tapi setelah direnovasi pada tahun 2005 dan setelah 2006 ini, maka Masjid Ihsan tidak ditingkat atau tidak berlantai 2, tapi cukup untuk berlantai 1 seperti seperti permintaan para jamaah. Karena apa? Karena kalau ditingkat itu menyusahkan bagi orang tua untuk berjamaah, katanya begitu. Sehingga kami dari pengurus khususnya takmir hanya berlantai 1 supaya bisa menampung, bisa menerima aspirasi dari para jamaah. Ini sejarah berdirinya Masjid Ihsan Romowijaya. Kenapa kok berdiri? Nah, ini seiring dengan budaya Muhammadiyah.
sehingga perlu sekali jamaah itu untuk memiliki masjid untuk kegiatan keagamaan khususnya yaitu sholat berjamaah khususnya warga Muhammadiyah. Ini saya kira sudah cukup. Untuk manfaatnya sendiri Pak dari Masjid Ihsan. Oh iya. Untuk manfaatnya ini banyak sekali. Saya kira manfaat masjid ini juga sama dengan masjid pada umumnya kemanfaatannya. Antara lain yaitu melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Itu selalu kita jadwal siapa yang muadzin, siapa yang menjadi imam, ini sudah tertata dengan rapi. Kemudian kemanfaatan yang kedua, di Masjid Ihsan itu mengadakan pengajian setiap hari Kamis malam Jumat sehabis sholat maghrib sampai isya. Ini diadakan pengajian jamaah rutin setiap malam Jumat, Kamis malam Jumat itu. Dan juga setiap hari Selasa setelah isya itu khusus ibu-ibu itu juga mengadakan pengajian khusus ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, kemanfaatannya yaitu ya untuk belajar mengaji anak-anak itu bisa belajar mengaji dan sebagainya. Yang keempat, untuk membina mewujudkan ukhuwah sesama jamaah, sehingga dengan berjamaah ini memberikan pencerahan kepada masyarakat pentingnya kita silaturahim berjamaah di masjid. Ini sangat penting sekali ya. Sebab dengan kita bersilaturahim, kita menjadi ukhuwah di masjid, ini manfaatnya sangat luar biasa. Bila dibandingkan dengan di luar masjid, itu masalah. Kalau di masjid insya Allah ini banyak kemanfaatannya. Kemudian sebetulnya masih banyak lagi, tapi cukup saya kira cukup ini saja yang bisa sampaikan ya. Kemudian yang gimana pertanyaannya mungkin? Selain itu visi dan misi di masjid. Ya. Masjid Ihsan visi misinya adalah tidak muluk-muluk biasa saja. Visinya Masjid Ihsan itu yaitu menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan ibadah, sehingga dapat memberikan pencerahan pada jamaah. Jadi Masjid Ihsan itu untuk sarana dakwah dan sarana ibadah, sehingga dapat memberikan satu pencerahan kepada para jamaah. Ini visinya. Kemudian misinya yaitu menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang menggembirakan dan berkemajuan bagi jamaah. Ini misinya. Artinya apa? Kegiatan keagamaan yang menggembirakan itu artinya ya kalau berdakwah itu yang menggembirakan. Istilahnya itu menjegal atau istilahnya itu ngelok kepada orang tidak, tapi menggembirakan, senang. Orang itu diusahakan senang pada masjid, menggembirakan. Tidak merasa dihakimi, tidak merasa diadili, tidak merasa diadili dan sebagainya. Dan berkemajuan, artinya apa? Di Masjid Ihsan ini supaya maju, tidak apa itu tetap, bahkan tidak mundur, tapi maju setapak demi setapak. Ini termasuk juga saya ajarkan perpustakaan. Ini supaya berkemajuan, sehingga dari jamaah itu bisa menambah keilmuannya juga lewat perpustakaan masjid. Bisa dilihat nanti perpustakaannya di masjid aja, bisa difoto. Itu berkemajuan. Sebab sekarang itu kalau tidak berkemajuan, saya kira masyarakat kita itu akan tertinggal. Di masjid sudah ada wifi-nya,
ada wifi-nya, dan sudah ada CCTV-nya juga di masjid. Termasuk seandainya listrik itu gilir, di masjid sudah ada diesel yang setiap saat kita gunakan. Ini berkemajuan, nanti maju, tidak mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak absurd, tidak ke belakang. Ini memang yang kita butuhkan sekarang, masjid itu ya disesuaikan. Termasuk pengajian malam Jumat, Sabtu, Kamis malam Jumat itu juga pengajian yang bernuansa gizi. Artinya apa? Pengajian tersebut disediakan juga makanan berupa ya bahasanya Jawa itu pelangan itu. Nah, membawa makanan pelangan itu setelah pengajian kita makan bersama-sama, kita berkumpul sehingga terjalin ukhuwah. Itulah sehingga merasa bergembira dari para jamaah. Ini mungkin ada pertanyaan. Untuk anak-anaknya itu Pak, itu di masjid itu ngaji di masjid dan untuk anak-anak ngajinya setelah sholat maghrib itu ada untuk pendidikan anak-anak untuk mengaji, sehingga anak kita nanti bisa terkendali ya. Tanpa bisa mengaji, anak kita nanti akan kehilangan kader kita tetap habis maghrib sampai isya. Mungkin cukup Pak pertanyaan dari ini. Sebelumnya terima kasih banyak karena Bapak sampun menyempatkan waktu untuk wawancara. Ya, terima kasih, dan mungkin kalau minta foto-fotonya bisa di sana, minta foto dan sebagainya untuk lebih memperkuat apa yang menjadi wawancara pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.